Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabbi wal ali. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala fa akhbirni 'an as-sa'ah bal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha wa antal hufatal urata li'asyai yatafawaluna fil bunyan. Sampailah kita pada kajian hadis yang kedua, yaitu pada bahasan yang bagian terakhir daripada ujung hadis tersebut. Setelah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang apa itu Islam, iman dan ihsan, itu sudah kita bahas di bulan yang lalu. Sekarang pada bagian akhir daripada hadis ini, seorang laki-laki tersebut bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang hal-hal yang berhubungan dengan hari kiamat. Lalu seorang laki-laki tadi berkata, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kata seorang laki-laki tadi, fa akhbirni 'anis sa'ah, maka kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. An waktu maji'iha, tentang waktu kedatangannya. Maksudnya tentang kedatangan kiamat itu seperti apa. Kenapa? Karena disebutkan wal muradu biha al-qiyamah, yang maksud dengan as-sa'ah itu adalah kiamat. Sa'ah bukan jam, bukan as-sa'ah. Maksud di hadis ini adalah kiamat. Sumiyat sa'atun, dinamakannya sa'ah li'annaha, karena bahwasanya kiamat itu ta'tin nasa baghtatan fi sa'atin. Kiamat itu apabila datang mendatangi kepada manusia, baghtatan itu mendadak. Nah, ini salah satu tanda hari kiamat itu, kiamat besar. Kalau kiamat yang lain itu kiamat sughra, masih yang kecil. Jadi kiamat yang benar-benar kiamat itu adalah baghtatan, itu datangnya secara mendadak. Kada bahabaran tiba-tiba bakal majutan. Nah, sementara di riwayat yang lain menjelaskan kiamat itu harinya hari Jumat, riwayat bulan Muharram. Tanggalnya itu yang tidak diketahui tanggal berapa. Cuman daripada riwayat yang lain banyak mengatakan meskipun harinya hari Jumat, tepat di Muharram, ada yang menyatakan 10 Muharram, ada 10 Muharram harinya kala Jumat. Ada kali Jumat juga 10 tapi kada Muharram. Nah dulu ada 10 Muharram pas hari Jumat tapi kada kiamat. Tapi ciri-cirinya bisa dilihat. Di antaranya yang paling masyhur itu adalah tidak ada lagi terdengar kalimat kata Allah. Hampir sulit, hampir dikatakan tidak ada lagi kata ngarang kurang nang manusia itu ucap Allah itu ada. Jadi yang membaca masih ada berapa dikir, bertahlil, kamu menyebut Allah masih itu. Itu kan ada bacaan kiamat masih itu. Itu tanda-tandanya. Banyak tanda tersebut. Nah tadi li'annaha ta'tin nasa baghtatan fi sa'atin, bahwasanya yang namanya kiamat tadi datang kepada manusia itu mendadak. Majutan ada bahabaran itu. Fayamutul khalqu kulluhum fi makanihi bi sayhatin wahidah. Nah ini yang paling mengerikan. Maka matilah seluruh makhluk tadi semuanya itu fi makanihim, pada tempat mereka. Di mananya bagaimana mati langsung di situ juga. Dengan cara apa? Bisayhatin wahidah, dengan satu lontaran suara. Kayak semacam apa kita? Ya malaikat yang meniup apa? Israfil itu sedangkan yang meniup apa aja orang bahasa mereka trompet, padahal trompet enggak ada. Israfil itu meniupkan sebuah apa cerita yang memang dalam riwayat itu menyebutkan berbentuk kita kadang tahu kayak apa caranya.
semacam sesuatu yang memang ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka matilah seketika itu. Nah ini bisa hatin wahidah, semacam suara yang menggelegar atau Allah alam seperti apa kita hanya mengetahui. Yang penting Allah kirimkan sebuah bentuk suara atau gelombang suara yang saat itu membuat orang mati. Nah yang mendengar ini, nah ini ada pengecualian. Yang mendengar ini hanya orang-orang yang munafik dan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai amal saleh itu dikirimkan oleh Allah Ta'ala berupa udara angin. Setelah Allah kirimkan udara atau angin, lalu yang mana makhluk orang-orang beriman itu meninggal. Tertidur, maka kita mengantuk, tertidur langsung meninggal dunia. Jadi nang manamui kiamat nang huru hara gempar nang disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha yang begitu menggelegar yang luar biasa itu nang manamui itu orang beriman ada di orang amal saleh, orang mempunyai kualitas ketakwaan kepada Allah ini ada ketakwaan. Nah, udah ini termasuk orang kadang manamui namanya ini begitu mengkhawatirkan. Ya. Di surah Al-Zalzalah kan wa akhrajatil ardu yang seluruh yang dipendam oleh bumi akhrajat terus keluar berdatangan. Nah ini daripada kiamat tersebut. Hatta inna ahadahum yarfa'ul luqmata ila fihi fala yut'imuha. Luar biasa. Sampai-sampai dalam riwayat di sini menyebutkan orangnya harta makan banyak sopan kan itu sopan lagi kaki pae sopan. Apa banget takajud kan? Hai kita ya Allah. Orang apa aja kita berbuka tiba-tiba dengan belatuan tuh takajud di situ. Tuh kira-kira tuh yang dimuntung tuh keluar tergantung bacaan tiap hari. Yang ada astagfirullah. Allah Muhammad. Bisa juga kebun binatang kalau orang tuh. Ya tergantung kebiasaan tiap hari apa. Ketika latah pas tahajud itu mah keluar. Ya jadinya kan ketika henti refleks orang kebiasaan. Orang ahli sholat ahli zikir tahu kajudi. Tapi jangan kalau kita tahajud orang yang mau mati orang masih ada. Yang tiba-tiba suragan dan tekanannya itu. Itu yang sampai diibaratkan hendak makan yarfa'ul luqmata mengangkat suapan. Fala yujibu makan jadi tersuap lagi kita makan. Wah, Allah alam seperti apa itu begitu mengerikan. Nah ini ditanyakan seorang laki-laki kepada Nabi, itu gambaran kiamat seperti itu. Lalu Nabi mengatakan, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya bahasa kita. Tidaklah yang bertanya itu lebih tahu, jadi kita nama takon tahu bagaimana. Kan rumusnya kemarin sebagaimana kita mereview ingatan kita. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi, sebenarnya hendak memadahkan kepada sahabat yang lain, kayak ini, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Bahkan yang bagian yang terakhir ini, lalu seorang laki-laki itu bertanya, nanang ulun betakun pun ya Rasul, nah bahasa kita. Kiamat itu mana ya Pak? Nah ini. Lalu sampai disebutkan di situ. Terus lagi Nabi menyebutkan sejarah Nabi, ya, mal mas'ul anha bi'alam min as-sa'il, tidaklah yang ditanya itu atau orang yang bertanya itu tuh sebenarnya lebih tahu daripada yang ditanya. Ini tahu ya dulu cuma keragahan lah pertama itu. Lalu saat itu laki-laki berkata, fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkan kepadaku barang an amaratiha ay bi'alamatiha, ciri-cirinya berapa? Tadi kan bertakun kiamat kayak apa? Dan Nabi nomor takut tahu, sudah kayaknya barang ciri-cirinya barang. Nah ciri-cirinya. Nah kalau seandainya laki-laki ini tidak bertanya kepada Nabi, mungkin kita tidak mengetahui ciri-ciri itu seperti apa. Itu pentingnya ada orang bertanya. Bisa jadi yang bertanya itu kan rumusnya 3 kemarin. Ada yang bertanya memang tidak mengetahui. Ngajarinya bertakun itu jangan di. Kita sudah tahu. Ada di kelas itu misalkan bertakun itu tahu nak juga. Jangan. Itu ada ilmu orang-orang sombong takabir itu ini meremehkan pertanyaan orang lain. Itu hati-hati lah. Makanya dalam ta'lim muta'allim seorang guru menjelaskan sesuatu yang seandainya sesuatu itu tadi sudah ia dengar bahkan 1000 kali mendengar, tapi di ujung ke 1000 hitungan bilangan ke 1000 inya masih mendengar sebagaimana bahasa tubuh, gestur tubuhnya seperti yang ia tidak pernah mengetahui, maka ia baru dikatakan murid yang sebenar-benarnya. Murid yang jujur itu kita ini mendengar bilangan ke 1000, pertanyaan ke 1000 sama.
Bulik-bulik pertanyaannya. Tapi gestur tubuhnya seolah hanya menunjukkan kayak hanya suamandangan. Murid bujurnya kayak itu. Kenapa? Ini akan menghilangkan rasa sombong tersebut. Nah, diantaranya yang seperti ini. Apalagi memang kita kada tahu supan batakon, tapi untung ada nama kuning. Jangan tidak kan tahu supan batakon yang itu. Tapi ada nama nakon kan? Kemudian jadinya mau supan iinya aja, mau mayunya aja kataku. Atau paling karena atau yang kedua, untuk memantapkan ragu terhadap jawaban, lalu ada nama batakon. Bolehkah katakan itu halal kah katakan? Sah kah katakan bantakan? Cuma ragu. Nah, lalu ada yang bertakun, lalu dijawab bahkan. Nah, ini mantap caranya. Nangka dosa dijawab itu nangka tiga. Ini ta'anud ini sifatnya itu bertakun mentes. Tapi tujuan daripada mentes itu tadi supaya menjatuhkan yang ditanya. Nah, ini nangka ada boleh. Sengaja aku tahu ini dia, cuma belinya kada menjawab gimana supan haram, ada boleh namanya. Tapi kalau kita dijelaskan normal-normal aja dan seperti itu untuk memantapkan. Rata-rata memantapkan. Atau mungkin memang kada tahu memantapkan. Tapi kalau sekadar bertanya untuk menguji kemampuan atau kapasitas ke orang lain, justru dengan niatan menjatuhkan orang lain itu jangan. Ada boleh itu. Mana pas muhakawan gitu biasa penjara tuh mana pas muhakawan, jangan kayak itu. Nah, lalu laki-laki tadi bertanya, kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya barang kayak apa. Lalu Nabi menyebutkan, dan Nabi antalidal ammatu rabbataha, bahwasanya seorang ibu melahirkan tuannya. Macam maksudnya kayak apa tuh? Antalidal ammatu apa? Tak salah nih. Antalidal ammatu melahirkannya seorang budak akan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Kerja bahasa kita nih si babu tapi melahirkan bos, bahasa itu. Lalu maksudnya di situ apa? Nah, syarah hadis menyebutkan ini kinayah. Kinayah itu sentuhan bahasa berbeda yang tidak menunjukkan maksud aslinya. Maksudnya kayak ini. Ujar Nabi, seorang budak melahirkan tuan. Itu yang terjadi saat ini adalah ketika seorang ibu yang memang semestinya menjadi raja, tapi ibu seolahnya menjadi babu yang melahirkan anak yang anak berlagak seperti bos di dalam rumahnya. Nah, ini maksudnya tuh. Sebenarnya awal Nabi menyampaikan ujian Nabi apa? Kuitan karena melahirkan anak jadi bos. Nah, tapi ini menyebutkan artinya Nabi itu menggunakan sentuhan makna. Seolahnya ibu itu akan diperlakukan seperti itu. Ibu itu diperlakukan seperti itu. Nah, jadi kita mau sudah ada masih kuitan ada di rumah tuh jangan sampai ibaratkan adalah respek, adalah sifat ada purunan tuh timbang, ada purunan timbang ilmu di situ. Jangan sampai model talapahi kakuitan tuh jangan. Nah, sampai anak pulang kuliah bilang kuitan, nyetrikakan baju mah. Ini bila jadi kuitan dikatakan murid dia anak kan juga anak. Misalkan, itu misalkan, jangan sampai itu. Nah, ini yang sampai ini yang terjadi seperti itu. Lalu lagi diantaranya adalah kiamat tersebut apa ciri-ciri tanda-tanda kiamat adalah wa antaral hufatal urata ri'a asy-syai'i yatawaluna fil bunyan. Apa ri'a asy wa antaral hufatal uratal alata ri'a asy-syai'i yatawaluna fil bunyan. Engkau akan lihat ujian Nabi kayaknya seorang pengembala domba tapi bahasa umumnya itu tiba-tiba mendadak sugih. Ini Nabi menjelaskan, nang tadinya miskin tiba-tiba mendadak sugih. Nah, tiba-tiba mendadak sugih ini macam-macam Ada yang memang normal, itu dunia kebalik kira. Ada yang memang si miskin tadi tiba-tiba mencari dengan cara nang simpel, haram mengarah urusan. Nah, ini yang terjadi. Nah, ukuran di akhir zaman tersebut adalah orang tak lagi memperdulikan. Pas benar aja ngomong yang Allah. Jangankan mencari yang halal aja deh, nah haram aja susah. Padahal yang bertekan apa tuh? Idza aghlaqallahu alaihi baban fatahallahu alaihi abwaban. Itu kalimat para ulama. Bila satu pintu rezeki yang memang sengaja Allah tutup bagi orang tersebut, maka bersiaplah Allah akan bukakan pintu beberapa pintu halal lain. Jadi asal hakun aja bertahan daripada makan haram tersebut ada pasti dibukakan pintu halal lain. Itu orangnya situ.
Lalu yang dimaksud dengan wa antal khufatal murada, engkau melihat kita tuh orang nang berjalan kada menggunakan sandal. Ini Nabi menggunakan kinayah lagi. Ada orang nang miskin itu kan menggunakan sandal, perumpamaannya. Wal muradu yang dimaksud daripada hadis adalah man laisa lahu alaihi thiyabun, adalah orang yang tidak memiliki pakaian yang layak di situ. Ya bahasa kita orang miskin aja kita nang babai tentang kakak itu tukang sudah. Tiba-tiba sekali sih yang miskin tadi itu sugih sekalinya. Nah, entah dengan cara seperti apa. Re'a asyai yang mana orang yang miskin tadi, yang aslinya orang tersebut sebagai pengembala domba atau miskin dengan berprofesi apapun, tiba-tiba dia tatawaluna fil bunyan, mendirikan bangunan dalam rumahnya, berat isi rumah sekali orang tadi. Nah, cuman orang yang seperti ini ujar Nabi, kita miskin tiba-tiba sugih. Gambarannya apa? Yatafakharuna bitulihi wa kathrati wartifaihi. Orang yang miskin tadi tiba-tiba sekalinya sugih bangajut, pas sugih bangajut yatafakharuna. Mereka tersebut ketika kaya yatafakharun, berbangga-bangga bau-bauan. Mau kami. Akhirnya ada nanya tentang spell dong rumahnya, makin kaya nampak ya kan? Ya kalau seandainya memang ada hajat tertentu untuk memperluas, nanti ada sampai, ada pengecualian. Jangan pukul rata lah. Asal-asal memahami hadis di sini kan, kada boleh rumah betul tuh. Buku-buku aja kita kan mau, ada salah paham hadis kan. Nah, mana ada salah paham di fikih itu? Ada boleh aja. Ya, Nabi itu di dalam kitab Bulughul Maram hadis itu kada boleh ketika qada hajat itu menghadap kiblat. Sebagian ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Karena kiblat itu tempat mulia. Tiempangnya membelakang kiblat lain pulangin aja lah. Kiblat murid tahun dulu tuh hadap itu lain pulang. Menang hadap sana ya mereka. Lain pulang babnya. Ini ada ketika qada hajat ya, mengambil pembira misalkan ada kiblat ada boleh di situ dalam hadis itu. Kada boleh itu ada syarah hadisnya kada boleh fis sakhra, di dalam saat kondisi tanah lapang. Lapang merah jangan misalkan di gul. Kalau tahan lagi dah sakit parah. Handapnya apa yang wapak saya sudah nggak sementara orang tua kada tahu kiblat dan apa. Inya tahu kiblat. Lalu mesti ngaji menghadap tuh ada boleh makruh minimal. Sebagian lain ada mengatakan haram. Karena kiblat tempat mulia. Nah hadis ini kalau dipahami orang yang kada paham, lalu ada begitu beli ke rumah kiblat alam aja visi kita ini menghadap kiblat udah boleh nih. Tetap dong masih gitu ya, jangan bilang masih gitu udah boleh. Ada kiblat nih rakai, yang mana nyuruh rakai? Nyuruh rakai gede kan apa? Itu kalau memang sudah kondisinya, tapi kalau sudah ketika sulit untuk mengatur bangunan, siapa ini terpaksa dengan cara seperti itu, terus memaksa-maksakan. Nah ini yang orang kadang-kadang dalam memahami hadis tersebut secara tekstual, tapi tidak memahami hakikat makna yang sebenarnya, ini yang salah. Betulihi dengan panjang rumahnya, panjangan. Wa kasratihi dengan banyaknya perabotan yang ada di dalamnya, macam-macam perabotnya. Nabi itu dalam riwayat itu ada banyak ada perabotan rumah itu ada banyak. Cuman diharagusin benar. Nah penting-pentingnya aja. Nah ini kita ada di sisi keluarga. Dulu kalau orang berhaji itu kan banyak duit, cangkir, piring, cirat, duit apa-apa. Wah ini udah dibolehkan lagi oleh pemerintah sana bagus. Yang mana pada perlu tukar hebat pasti-pastinya aja. Karena nanti tukar di sana ketika sampai di Indonesia bersusun dilanggarin dipakai deh. Piring betager, cirat bangulan, begendang apa? Buhapok saya kada dipakai, batir kan? Batir. Apa gunanya? Nah, Anda berpikirnya kayak ini daripada keluarga. Pian mau seandainya kada pakai, itu batir lalu pian mempertanggungjawabkan kada berguna ini dia kayaknya ya kira. Nah, lain berkatakan kan ada tamu, ada ulama tamu, oh dipakai kadang kan mengharap wajar lah. Dipakai tiap hari kan mau kena kan usaha sekalian tahu buruk kan kekurang lagi. Ini kadang dipanjang aja. Mau lama ya si tawing. Gitu kan. Proses salah kali. Daripada lagi itu dosa lagi bagi rumah. Nang perlu-perlunya aja. Baca aja tolong polos. Kan masuk aja segitu nih polos banget tadi. Masih ingat aja ada bareng. Nah, ini jangan memperbanyak yang seperti ini.
Wartifaihi dan tingginya diangkat bangunan tadi. Wah, bertinggi-tinggi. Ya kalau memang bertinggi-tinggi itu perlu orang Nabi. Nah, insya Allah dalam beberapa waktu lagi itu kami sudah menerjemahkan kitab Ayyuhal Jar karangan Syekh Mustafa. Itu diterjemahkan. Ayyuhal Jar itu tentang masalah bagaimana etika kita dalam bertetangga. Nah, termasuk di antara hadis Nabi tersebut, jangan terlalu meninggikan bangunan misalkan pada bangunan tetangganya, sampai Nabi itu marahkan lampu pina ibadatakan di rumah orang ini dibur angin kasih tuh bertinggi kan itu lagi angin ya mau ibadatakan apa aja kita makluman aja baru yang tinggi jadi kan panas lagi rumah kami itu tuh kami kurang lebih sampai sebegitunya tuh memerhatikan jalan itu laku pina di sini kan laku pina ini nih Nabi itu merhati akan benar kawan kan ibadatakan ya saat lagi berdasarkan hajat kenapa. Kalau kayak di Jawa dulu waktu kami mampir pas pasar jenis 2 dulu sambil mondok itu tanahnya kata libar lagi pak saya sudah panang panjang warak libar kedat jadi paksa bertinggi. Nah kan lain pulang tuh jadi mungkin di ruang tamu langsung dapur kamar mana ke atas jangan naik murah gitu. Nah itu hajatinya memang keperluan seperti itu kenapa Anna asfalan nasi yasiruna akabir. Nah, ini yang dimaksudkan. Orang yang strata ekonominya di bawah itu menjadi orang yang tiba-tiba menjadi besar. Ya mungkin kalau seandainya halal dalam kondisi yang mendapatkan yang wajar orang tapi ini ada tahu. Ya, dulu kan cari duit dengan cara yang praktis ya. Crazy ya Allah. Apa itu? Ini orang lain misalnya. Judi di sana tiba-tiba sugih makan. Nah ini yang memang tidak diinginkan yang seperti ini. Watakfiru amwalahum memperbanyak harta. Wah bagaimana tuh? Kalau kita anak sugih, sugihnya berniat. Aku bagawin aku supaya sugih. Jadi bilang sugih itu nak kita minta orang lain. Jadi aku nak minta orang lain. Nah jangan kayak itu kan apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam manakibnya itu memiliki 1000 kuda. Bahkan pembantunya luar biasa banyak di rumah sini. Tapi kemaslahatan kekayaan sini luar biasa juga ke satu umat. Nah kenapa? Ini kan sugihnya orang manfaatkan di rumahnya kita ya dari apa? Dari versi ngomongnya ada apa? Luar biasa. Jangan. Nah kalau orang sugih punya manfaat kepada orang lain, kontribusinya kepada agama dan umat silakan. Nabi tidak melarang orang tersebut kaya selama kekayaannya menunjang dalam kualitas keberagamaan dan orang lain ada masalah. Atau memperbanyak yang seperti itu. Nah ini disebutkan lagi. Wa'lam dan ketahuilah kata musannif, anna itaratul bina lam takun ma'rufatan fi zamanin Nabi. Bahwasanya yang namanya istilah mendirikan bangunan bertingkat-tingkat itu tidak dikenal di zaman Nabi. Sekali lagi ini kita mengkaji sejarah. Sekali lagi kalau memang perlu untuk saat ini maka tidak apa. Memang tidak ada saat itu di zaman Nabi tidak ada. Balkana bunyanuhum qasiran biqadril hajat. Bahkan bangunan mereka tersebut qasiran begitu sempit, pendek, ya mayu kayak itu aja. Biqadril hajat berdasarkan keperluan. Karena mereka memang merasa cukup, orang-orang dulu hatinya merasa cukup sudah mayu seperti ini. Selesai. Wa 'anil Hasan Al-Basri dan disebutkan daripada riwayat Imam Hasan Al-Basri Sayyidus Sufyan. Ujar beliau, "Kuntu wa ana murahiq adkhulu baita azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman." Ujar Imam Hasan Al-Basri, dulu aku dalam kondisi masih remaja, belum tua. Aku masih bujangan ujar saja. Aku pernah masuk ke rumah istri-istri baginda Nabi yang mana rumah tersebut dijaga, dipelihara, masih dilestarikan, dijaga, jadi kita jangan sampai hancur di zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Masih ada rumahnya. Sawat aku jadi masuk ke rumah bini-bini Nabi itu. Oh, kayak ini kan rumah Rasulullah, Nabi di sini. Sawat betapuan ke rumahnya. Kalau sekarang kan udah hancur. Ya, tempat kelahiran Nabi sudah hancur kan. Fa'atana wa nusaqafha. Ujar Imam Hasan Basri, fa'atana wa nusaqafha. Kau mengerti hubungan jadi palapun jadi kau. Apa itu? Daripada rumah itu yang terbatas, begitu sederhananya kehidupan daripada baginda Nabi tersebut.
Kalau Nabi itu anak sugih gampang dah sugih. Kalau Nabi itu anak sugih gampang dah. Buktinya apa? Warawadathu al-jibalu syummu min dhahabin, kata Imam Busiri, sampai Nabi itu Gunung Uhud bertawar hendak jadi emas. Gunung Uhud, gunung pasir lain, gunung Uhud. Ya Muhammad, sudah doakan saja aku supaya aku ini jadi emas, jadi dia jangan lagi miskin lainnya, apa bahasanya? Apa Nabi ada? Bukan itu untuk aku lucu ada. Kalau Nabi Maha nih, pasti umatnya terinspirasi, ya Allah. Wah, Nabi suki, orang itu suki juga. Itu pun Nabi kadang menerima. Kita jangan gunung Uhud tengah itu ya Allah. Berjalan tengah malam, tak sipak, amas tengah itu pasahan itu. Betul pasahan, kalau masa parah loh, benar. Viral suka belum. Orang yang amas tengah itu, yang paling turun begini orang kayak apa? Viral, ada yang saya gitu. Gunung ada di hakun Nabi, tapi Nabi nang kada mahakuni aja, gila-gilaan saat ini. Sembahyang ada, apa segala ada, nonton ilmu ada, itu jadi cari. Makanya jalan Nabi, laukan Nabi bin Adam wadi min dhahabin la ahabba ayyakuna tani. Kalau seandainya manusia itu jadi ada dia Nabi diisi lembah itu kan di gunung orang. Nah, wajar kalau hibak lawan emas. Di gunung. Nah, itu hibak lawan emas. Ini tinggal berjalan di situ. Lembah. Dia nggak semua paling ke Bromo ya. Karena soal Bromo 2 kali itu ada gunung ini gunung lembah kan. Dia jalan di bawah sini gunung berapa tingginya? Hibak itu seorang aja tinggal di situ. Hibaknya Nabi itu manusia itu diisi emas hibak. Sebuting besi pastinya anak 2. Julungi 2 anak 3. Julungi 3 mau punya berdatang satu di akhir manusia anaknya. Wala yamlau jawfa bin Adam illa tuwaqnya Nabi. Tidak akan berhenti kehendaknya tersebut kecuali mati caranya. Hibak untung di lawan tanah akhir sampai itu. Itulah manusia. Nah kalau seandainya kita tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini, mungkin kita orang menjadi yang rakus terhadap dunia yang seperti ini. Nah ini amma inna kulla bina'in fahuwa wa balun ala sahibi illa ma la budda minhu. Adapun tiap-tiap bangunan itu sebenarnya itu kita wabal menjadi sebuah bencana. Kalau bahaya datang malah jadi bencana. Malah menjadi membahayakan, jangan kalau akan membahayakan ya, membahayakan bagi pemiliknya kalau terlalu seperti itu. Illa ma la budda minhu, kecuali memang harus, memang tuntutan. Banyak anak puluhan dulu kita ngomong ada masa kamar sebuting kayak nah mau banyak nih hajat keperluan ada bapak motor 2 mobil 2 ayo orangnya banyak wajar kan bapak. Itu sesuai dengan yang seperti itu. Tanbihun, warning tegas. Tanbih itu terjemahnya warning. Ada perlu yang menjadi kita daya suara perhatian kita. Lisa'ati alamatun kathiratun sughra wa kubra. Ini yang menjadi tema inti kita yang sudah di-share di grup kemarin. Bagi kejadian peristiwa hari kiamat tersebut ada tanda-tanda yang banyak. Sughra wa kubra, ada tanda-tanda yang masih kecil, ada tanda-tanda yang besar. Banyak sih. Amma sughra fa minha. Nah, adapun tanda kiamat yang kecil yang bisa kita lihat. Dan itu realitas nampak di depan mata kita. Sudah dijelaskan. Jauh-jauh hari sudah dijelaskan. Apa yang pertama? Qabdul ilmi bi mauti ahlihi. Diangkatnya ilmu dengan diangkatnya orang yang memiliki ilmu. Siapa sini? Ulama. Itu tanda kiamat sudah itu. Qabdul ilmi bi mauti ahlihi. Diangkatnya ilmu tersebut dengan diwafatkannya orang yang memiliki ilmu. Ayo kita mencatatnya sebulan dan aku yang paling mengkhawatirkan beliau ulama ini kan juga tentu ya Allah. Nah kita khawatirkan, kita khawatir. Dan lebih dikhawatirkan ini kita nih diisi anak kayak gimana? Kayak apa masa depan anak nih? Itu yang kita pikirkan tuh. Kalau sedemikian kita nama khawatirkan, yang berisi anak pun kayak apa? Siapa kayaknya? Makanya orang dulu mengatakan mata buduna min ba'di. Nah, ikan kayaknya aku meninggal, ikan menyembah siapa?
Itu seorang mahir itu. Wah ini kata, mata guru nabi ba'di. Apa yang kau makan setelah aku mati? Sama mata memba'di sama, tapi di tengahnya dulu mata guru nabi ba'di. Apa yang kau sembah ketika aku sudah meninggal dunia? Wah ini terbalik. Mata guru nabi ba'di. Apa yang kau makan setelah aku mati? Barang aja haram apa mati makan. Nah itu terjadi. Uji orang bahari lah meninggalkan ilmu, terjaga harta lawan dirinya. Meninggalkan harta kada ilmu habis hartanya tinggal kamu. Cuman kita nasarilah di kampus ini kada beritaan, jadi orang lain itu kan beritaan. Setidaknya biar tahu halal haram. Tuh ada tradisi ilmu tuh kawan anak abah bahari kayak belajar kayak di kampus kayak ini belajar bahari. Jangan kayak ini. Abahnya ke dalam kan cuma tahu aja ilmunya. Nah, mau warning terhadap anak kayak itu. Padahal mesti jadi harus lama, mesti ada tradisi ilmu masih terjaga di dalam rumah yang seperti itu. Nah, di antara kiamat kecil itu yang sudah nampak di depan mata kita adalah ketika ilmu itu diangkat. Makanya dalam hadis Nabi itu menyebutkan Allah tidak mengangkat ilmu itu secara intizam, bakacut pada tangan ada. Biqabdil ulama, tapi ilmu diangkat dengan diwafatkannya para ulama. Meninggal. Tadi lagi habis. Sampai kan ilmunya lagi. Begitu sudah ilmunya kan ada lagi, makanya oleh karena itu manfaatkan ya, ada majelis taklim itu manfaatkan, karena di kampus kan di luar manfaatkan. Sampai ujar Nabi bila sudah ulama anak sudah meninggal, kan ada lagi ulamanya yang terjadi apa? Ada orang bodoh sisa fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ada ilmu. Guru ada hukumnya, wah menurutku ini, menurutku. Mazhab apa? Mazhab sekarang adalah konotasinya ke sana lagi. Adalah Nabi suara itu selesai. Nah kalau Nabi sudah menjelaskan seperti itu, adalah ulama menjelaskan di kitabnya. Kan ada mazhab siapa tahu. Biar menyebut, soalnya kita atau balik kita aja kalau menyebutnya itu kita ini. Ya tujuan Nabi fa'aftau bi ghairi ilmin, yang tersisa hanya orang bodoh. Fa'aftau bi ghairi ilmin, berfatwa dengan adanya nih kada ada ilmu. Ada salah satu dosen kita. Ulun guru yang bertahun-tahun bila di kelas itu ada mahasiswa bertakun masalah hukum, ulun ngajar umum. Pian aja ulun jurung nomor pian. Oh gini aku beli jangan tahu gini. Aduh ini juga. Apalagi hukum halal haram sah tidak ada dunia. Pak, hukumnya Pak. Makan babi air jelas haram kan bilang bisanya aku tahu ilmunya kan masa kada tahu. Itu kan semua orang kau menyebutkan. Ini nak kada tahu ilmunya nih. Itu je Nabi. Kalau sudah orang bodoh je Nabi berfatwa mengeluarkan status hukum tidak berdasarkan keilmuan, apa yang terjadi? Dallu wa adall. Inya sudah sesat, malah menyesatkan orang lain. Seorang sudah sesat, dua kali orang sesat. Sesat berjamaah namanya ini. Orang ahlu sunnah wal jamaahnya ahlu sesat wal jamaah. Yang terjadi. Oh itu yang mengkhawatirkan. Ini yang pertama. Sebegitunya. Yang kedua, 8 masih. Yang kedua tanda-tanda kiamat adalah wa kasratus zalazil, banyaknya goncangan gempa terjadi di mana-mana. Musibah yang musibah Tuhan sudah kode lah, sudah kode. Jadi betakun kiamat tak bila deh, kada usah lagi betakun udah aja Tuhan ku kirim sudah tanda-tandanya kamu sadar kata lagi. Kayak beberapa tahun yang lalu ya Allah, bumi dan penghuni bumi diistirahatkan total, betul? Corona. Itu ternyata itu dalam fikih tahawulat karangan Syekh Abu Bakar Al-Adawi sudah memang dideteksi yang seperti yang terjadi. Fikih tahawulat itu fikih yang menjelaskan tentang akhir zaman itu yang memang seperti ada seperti itu. Itu sudah diprediksi oleh para ulama. Yang mengarang penemu fikih tahawulat Syekh Abu Bakar Al-Adawi, guru daripada Habib Umar bin Hafiz, beliau pun sudah meninggal dunia. Untuk ada kitabnya masih. Makanya oleh karena itu kita adalah jadilah penulis, jadilah orang yang membuat sebuah karya biar orang tahu karena kita sudah hidup itu ya sudah intinya. Jadi kehidupan kita tuh diceritakan karena kita punya karya yang seperti itu. Jadi ada yang dilihat itu jariah itu ada yang nulis status suara juga. Ada yang ditulis nama apalah, ada manfaatnya ke semua orang lain. Kalau di sosmed mungkin videonya masih ada manfaatnya orang lain. Buku belum, sosmed bisa error ya macam-macam. Nah itu yang memang lagi diinginkan. Jadi banyak sebuah yang disebutkan seperti itu.
Nah, Syekh bukan ada nih, beliau pun sudah wafat. Habib Salam Syatri ahli fikihnya, beliau pun sudah meninggal. Apalagi Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah, Imam abad 21 dalam kajian ahli hadis, beliau pun sudah meninggal dunia. Ulama, banyak ulama Indonesia yang baik pun meninggal dunia. Ini kita yang lagi hati. Nah itu sudah banyaknya gempa terjadi. Wal fitan, fitnah di mana-mana. Nah itu tuding-tudingan itu ada. Huru hara yang memang terjadi ini. Nah itu banyak yang terjadi seperti itu. Wazina, zina di mana-mana. Aduh, zina di mana-mana. Najar Nabi itu di akhir zaman itu Nabi kan mana tahu manusia paling baik di akhir zaman. Manusia paling baik di akhir zaman bila ada nama zina di pinggir jalan. Ada nama lihat, jangan berzina di sini. Kesesana sedikit saja. Itu manusia paling baik. Padahal namanya mau kesesana itu jangan stop dulu ini. Nurun balah aja yang ini. Ada juga malah mobil mempersilahkan tapi jangan di sini, kalahin aja. Jangan di sini kesesana gitu. Ini kan sebenarnya pelaku juga ini. Nah, itu boleh begitu makhluknya kan seperti itu sih. Makanya tadi menyebutkan ujian Nabi idza zahara dzambud zina, apabila sudah dosa zina itu begitu nampak kelihatan di mana-mana, faqad ahalu bi anfusihim bi adabillah, maka sudah seolahnya mereka welcome tentang adab yang akan diturunkan kepada mereka. Silakan turunkan adab, tapi sampai bagaimana semuanya kayak itu. Itu begitu mengkhawatirkan yang seperti itu. Ya semoga kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Taala yang seperti itu. Begitu mengkhawatirkan yang Allah seperti itu. Wa syarbul khamri khamr orang mana? Itu maksudnya. Ada orang-orang yang memang memfasilitasi yang seperti ini. Satu saja menjadi pertanyaan kita dalam kasus syarbul khamr ini, minum khamr ini. Maaf, mereka yang membuat undang-undang nggak berani bilang. Mereka yang membuat undang-undang tentang penghalalkan seperti itu, ini akan mendapatkan cuan ya. Seandainya itu terjadi pada anaknya seorang pelaku kayak, ini mahal-mahal aja, dapat income mungkin oke. Tapi seandainya anda yang memperlakukan tentang seperti itu, boleh kan? Seandainya anakmu minum khamar teler buta kayak pegang mereka saja. Orang-orang tuh kadang nggak itu jawab bahasa Banjar tuh kadang mah ini tidak akan kan dirinya seorang. Oh orang itu juga bang mentar jadi luar aku. Kadang mah harum bang, langgar lah itu. Hanya tahu. Itu sebelum ngomong jawab. Banyak kayu ini kamarnya kadang bang. Mana ada beda-beda sudah. Beda orang nggak ada minuman jin, minuman tuh penjin ya Allah. Ingat jin mana ya opan ibadah sudah. Macam-macam oplos. Itu udah kami itu ada dulu sempret. Kamu kami sempretnya sempret soda. Buat nyamuk ditutupnya, buat nyamuk tidak mungkin buat jangan situ. Jangan mabuk kan pas gua ada orang-orang bahasa Inggris itu masih hidup. Udah pada kami itu macam-macam ya Allah. Beneran lem wah ini sudah. Alih benar sudah macam-macam. War riba, nah riba. Apa sudah riba ini apa sudah. Bunga ya Allah. Haram riba, kenapa riba disebut? Kenapa apa riba? Jangan dong nyebut riba. Karena riba haram, jadi disebutnya bunga supaya yang haram jadi harum gitu. Ya Allah, kenapa riba disebut bunga? Karena yang haram supaya menjadi harum disebut bunga. Itu dalam kitab tafsir tuh. Kalau nggak salah tafsir jalan lain kalau nggak salah. Ini lain tafsir jalan lain lah. Benar. Dosa riba itu paling ringan. Betul kalau tidak. Paling ringan. Dosis teringan dosa riba itu apa? Orang nama praktikan itu kayak anak berzina lawan mamanya seorang. Belum selesai. Bangkit di hari kiamat dalam keadaan gila. Nah bangun dari kubur. Oh, itu cicak dia orang gila. Aduh apa nih? Kurang tahu orang berarti praktik riba. Rentenir itu sudah bang di mana-mana. Jangan ngapain. Ya berat nih pembayaran ya Allah berat ngapain? Ya bayar api itu mana? Bilang pasti tangan langit dan kubur di sebelah langit. Itulah memegang agama. Aja Nabi lau tamassaka apa selama umatku Nabi tamassaka bi sunnati berpegang teguh terhadap sunnah dan hukum. Ya,
fasa di ummati, manakala sudah rusaknya, carut marutnya umatku, ia sudah mendapatkan sampai 70 pahala jihad fisabilillah. Kalau tahan, beda tahanan lagi lah, mau kuatan lagi lah, mau bilang menahan lagi, silakan lagi. 817. Uququl walidain, naudzubillah min dzalik, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka. Ada di mana kita bahkan seompol Allah ya rahmat. Kita melihat orang saleh, watak mereka ada kebaikannya yang daripada orang saleh. Ya terserah anak-anak tunjuk ada bapaknya, tapi isi baik kita ambil anak-anak itu silakan dong. Abah guru seompol itu menurut riwayat dalam manakibnya guru kita berisah itu semua paling bakal masuk rumah Sidin. Sidin itu ya bisa ya mau bela diri. Itu perlunya ulama itu bisa bela diri, bisa bela diri. Tapi dia kadang menonjolkan dan tidak menampakkan keahlian itu. Orang sih punya ya, disipatinya. Malah yang nama Sidin ketahuan Sidin, apa pada langsung dikunci Sidin. Jadi itu disampil Sidin. Lalu sekalinya paling masuk ke rumah situ, Abah Sidin itu ada, Abdul Ghani itu ada. Masuk situ Pak tuh lawang tuh jangan buka, bila buka kalau punya lapas dibuka. Pada hendak menyuruh Abah Sidin, bah, sunduk lawang ada menyuruh. Awam untuk bisa kembali itu lapas katakan saya. Abah kan pada darurat lah, ada menyuruh Sidin. Nah saat ini anak pribadi juga langsung paling bakti kada. Kita bakti untuk bukan pian bakti lah waktu itu. Itu tabungan untuk anak pian bakti loh pian hidup ya. Sampai saat ini anak itu bila makan lah, ya nah manusianya orang isi nafsu, orang kan nafsu jadi malaikat. Nah lagi makan tuh anak kita lapar bisa kan ada tambah bisa. Orang sama para mama tuh ada kurang anak masih ada kurang. Kadang-kadang anak begini seorang ambil kan itu. Jadi orang tidak mau balik. Bapaknya anak tambah karena nih ada kurang. Kecuali jauh tuh ajar ambil itu. Bang sih bah kurang. Nah, ketika anak-anak tiba-tiba bawa seorang posisinya, nama beginian jangan makan itu. Nama laki masih ukuran lebih berdagang, cuma tetap kan anak pribadi tetap masih kata apa. Jadi bisa pergi ke rumah lah, banyak di sini sudah, misi murid sudah dibuat boleh ke rumah nggak ada mama tuh ada kurang, ada beres sebentar biar ulun ya. Ada supan masih tukar acang keluar ada supan maksudnya. Kalau sahabat itu sudah, kadang-kadang satu tahu urusan dengan itu tabungan. Salahul abad, salahul abad. Kesalihan anak tergantung kesalihan orang tua. Itu tabungan sudah begitu. Kurang ajarnya kita saat itu di tabungan kurang ajarnya dari anak tua kita nanti. Watajahul ma'asi, nampaknya kemaksiatan di mana-mana. Buis, ya Allah. Makanya dia Yahya masalah si penyembah dan sidin istiqamah dan panjang umur dalam dakwah. Jadi sidin apa? Posting lang baik itu posting. Marah orang menyebutnya sok alim sok posting tambahi lagi berbeda supaya main bangi tampilan postingan orang-orang ada positif seperti itu. Ini bagi ya. Alhamdulillah jadi posting apa nama posting silakan. Nyaman main bangi orang postingan rasa karuan mulai itu begitu kita nggak apa ya. Masa biasa super menyebayarkan ini. Jangan tahu kan. Maksiat di mana-mana, bukannya bangga, masa kita ada bangga dengan identitas Islam kita? Pasti akan seperti itu. Kayaknya untuk saat ini itu sulit dah mengatakan ikam niria karena kondisinya menyelamatkan. Bisa jadi. Wa idha'atus salat wal amanah, dan juga menyia-nyiakan salat atau maaf aja kita, meremehkan salat dan amanah. Itu jalan itu wal amanah cuma korban. Amanah menjadi sebuah kesempatan berharga, emas berharga. Diamanahi malah lo salahnya jadi kesempatan. Kaina salat pas luar salat itu maksudnya. Kalau kaina dalam artian masih waktunya kan tidak salah. Dalam ini kaina pas hilang, besoknya ini masuk penyanyian dan amanah termasuk penyanyian mengambil kesempatan amanah. Wa ta'tilul hudud, hilangnya sudah tentang ketetapan hukum yang memang sudah Allah berikan. Ini hukumnya haram, ada haram lagi sudah. Hilang pada sebab itu karena diterapkan lagi sudah. Wa qillatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, yang paling sulit kita lakukan. Tanda-tanda kiamat yang kecil adalah
sudah semakin menipis dan sedikitnya keberanian mengajak kepada kebaikan dan keberanian mencegah kepada kemungkaran. Nah, itu ada karuan, ada karuan di kampus ini tangguh aja. Jangan di sini, udah kos, jangan. Aku berjalan apa? Wa i'radul akabir 'anil adan wa tarkihi lisuflah. Sudah berpaling daripada kita dosa-dosa besar ya, daripada adzan dan meninggalkan daripada hal-hal yang seperti itu. Nah, ini sudah mulai munculnya hal-hal yang seperti ini, begitu dikhawatirkan. Wa amal kubra, adapun kiamat yang besar, mudah-mudahan ini saja yang dapat kita pahami bersama, menjadi satu ilmu yang barokah insyaallah subhanahu wa taala, semakin mendapatkan istiqamahan dalam mengamalkan agama, mempertahankan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita lewat perantara lidahnya para ulama, dan kita, keluarga kita, utamanya durian keturunan kita, kainannya dijaga oleh Allah subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa likulli tin shalih al-fatihah.